Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran IPA bersama Ibu Syakban. Nah, soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang persilangan. Namun tentang persilangan jenis yang lainnya, yakni persilangan dihibrida. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan fenotip dan genotip hasil persilangan dihibrida melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Nah, apa sih itu dihibrida? Dihibrida adalah menyilangkan individu dengan dua sifat beda. Contohnya, ibu punya pohon mangga dengan bentuk lonjong dan berwarna kuning. Disilangkan dengan pohon mangga berwarna hijau bentuknya bulat. Berarti di sini ada dua sifat beda, yaitu tentang bentuk buah dan warna buah. Tentu bisa Ananda semua bedakan kan dengan monohibrida pada video sebelumnya, di mana monohibrida hanya ada satu sifat beda. Bisa pada bentuknya saja, bisa pada warna buah, warna bunga, postur tubuh dan sebagainya. Nah, kalau di hibrida ini Ibu tekankan ada dua sifat beda, ya, seperti contoh ini. Ya, adalah hukum Mendel 2. Jadi, pada persilangan di hibrida ini yaitu ada asortasi, yakni pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas. Masih ingat kan dengan kata alel? Alel itu adalah variasi gen, biasanya dilambangkan dengan huruf yang sama. Nah, kalau tidak sealel berarti tidak sama, itu dilambangkan dengan huruf yang berbeda. Contohnya, A besar dan B besar itu tidak sealel. Atau A besar A kecil dan B besar B kecil itu juga tidak sealel. Yang sealel yang mana? Yang A besar itu sealel. A besar A kecil itu sealel. Jadi kalau hurufnya sama, dia adalah sealel. Dan kita akan belajar terlebih dahulu menentukan gamet dari gen yang tidak sealel, ya. Contoh soalnya, tentukan gamet dengan genotip A besar, B besar, B besar. Di sini ada genotip dengan homozigot dominan, tetapi untuk dua sifat yang berbeda. Ada A besar dan B besar, B besar. Masih ingat dong Ananda dengan aturan bagaimana menentukan gamet pada video sebelumnya? Nah, kalau lupa Ibu berikan catatannya. Jika genotipnya homozigot, ditulis satu huruf saja. Jika genotipnya heterozigot, ditulis kedua huruf terpisah. Ini adalah genotip untuk homozigot. Maka A besar itu akan menjadi A. B besar akan menjadi B. Selanjutnya, A didekatkan dengan B menjadi AB. Maka ini adalah gen atau gamet untuk genotip A besar, B besar, B kecil. Paham ya? Jadi, kalau dia genotipnya homozigot, hanya ditulis satu huruf saja dari ini. Nah, ini A besar, maka A, B besar, B. Hasilnya AB. Ini adalah gamet untuk genotip homozigot. Selanjutnya, tentukan gamet dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka untuk A besar, A kecil itu akan ada dua huruf yang ditulis secara terpisah, yakni A besar dan A kecil. Begitu juga untuk B besar, B kecil, ada B besar dan B kecil. Selanjutnya, A besar didekatkan dengan B besar akan menjadi AB. A besar didekatkan dengan B kecil akan menjadi A besar B kecil.
A kecil didekatkan dengan B menjadi A kecil B besar, dan A kecil didekatkan dengan B kecil menjadi A kecil B kecil. Nah, 4 gamet ini adalah gamet dari genotip yang heterozigot. Dari A besar A kecil B besar B kecil akan dihasilkan 4 gamet, yakni A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Atau cara yang kedua, yakni dengan hanya mendekatkan saja. Lihat tanda panahnya. A besar ke B besar, maka menghasilkan A besar B besar. A besar ke B kecil akan menghasilkan A besar B kecil. A kecil ke B besar akan menghasilkan A kecil B besar. A kecil ke B kecil akan menghasilkan A kecil B kecil. Hasilnya sama saja bukan? Kalau hanya didekatkan. Ada 4 gamet, yakni A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, kita langsung ke penerapan contoh soalnya. Persilangan antara buah mangga besar dan manis dengan buah mangga kecil asam menghasilkan keturunan yang 100% dengan buah mangga besar manis. Sifat besar dominan terhadap kecil, begitu pula dengan sifat manis dominan terhadap asam. Bagaimana rasio fenotip dan genotip pada keturunan keduanya jika sesama buah mangga pada keturunan pertama saling disilangkan? Maka jawab, kita pisahkan dulu. Mangga besar itu adalah dominan, dilambangkan dengan huruf B besar, dominan terhadap mangga kecil dilambangkan dengan huruf B kecil. Selanjutnya, mangga manis itu juga dominan terhadap mangga asam, maka mangga manis dilambangkan dengan huruf M besar dan mangga asam dilambangkan dengan huruf M kecil. Parentalnya adalah atau orang tuanya tadi besar manis fenotipnya dengan dikawinkan dengan kecil asam, maka genotipnya adalah B besar B besar M besar M besar dengan B kecil B kecil M kecil M kecil. Gamet orang tuanya atau parentalnya adalah B besar M besar dan B kecil M kecil. Untuk itu hasilnya adalah F1 keturunannya jika sudah didekatkan gametnya adalah B besar B kecil M besar M kecil. Dan itu adalah 100%. Ya, maka keturunan pertamanya itu genotipnya adalah B besar B kecil M besar M kecil. Dengan fenotip kita lihat tadi di sini bahwa B besar itu dominan, artinya mangga besar, dan M juga ini artinya dominan untuk mangga manis. Maka fenotip dari keturunan pertamanya 100% akan menghasilkan mangga yang besar dan manis. Jika F1 atau keturunan pertama tadi disilangkan dengan sesamanya, berapa rasio genotip dan fenotip F2-nya? Berarti F1 disilangkan dengan sesama F1. Maka parentalnya adalah besar manis dengan besar manis, tetapi genotipnya adalah genotip heterozigot. B besar B kecil, M besar M kecil dikawinkan dengan yang sesamanya, berarti sama B besar dengan B kecil, M besar M kecil. Maka gametnya akan dihasilkan 4 gamet, B besar M besar, B kecil B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Begitu juga dengan induk satunya lagi, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan yang terakhir B kecil M kecil. Seperti tadi pada penentuan gamet ya. Kalau begitu, bagaimana dengan F2? Bisa kita gunakan tabel papan catur atau tabel Punnett. Kita tuliskan di setiap paling ujung ini setiap gametnya. B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil, B besar M besar,
B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Sama seperti pada saat monohibrida ya. Nah, nanti kita tinggal dekatkan saja. B besar M besar didekatkan dengan B besar M besar akan menghasilkan B besar M besar M besar. B besar M kecil didekatkan ke B besar M besar akan menghasilkan B besar M besar M kecil. Selanjutnya sama berikutnya juga B besar B kecil M besar M besar. Ini hasil genotifnya. Kemudian B besar B kecil M besar M kecil. B besar M besar M kecil, B besar M kecil M kecil, B besar B kecil M besar M kecil, B besar B kecil dan M kecil M kecil, B besar B kecil M besar M besar, B besar B kecil M besar M kecil, B kecil M besar M besar, B kecil M besar M kecil, B besar B kecil M besar M kecil, B besar B kecil M kecil M kecil, B kecil M besar M kecil, dan terakhir B kecil M kecil M kecil. Maka dari persilangan dihibrida ini pada F2-nya akan menghasilkan variasi yang banyak pada genotif keturunannya. Jika dihitung satu-satu tabel ini untuk setiap genotipnya ini ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 variasi genotip untuk keturunan kedua pada persilangan dihibrida. Nah, sekarang kita tentukan genotipnya. Yang pertama ada B besar M besar di sini. Kemudian ada lagi B besar M besar M kecil yang ibu tandai warna merah. Kemudian ada juga genotip B besar B kecil M besar yang ibu tandai warna hijau. Jika yang sama kita tulis satu saja. Kemudian ada juga B besar B kecil M besar M kecil yang berwarna ungu. Selanjutnya ada B besar M besar yang ini ibu tunjuk. Selanjutnya ada B besar B kecil M kecil yang berwarna pink. Kemudian ada B kecil M besar ini yang ibu tunjuk. Ada B kecil M besar M kecil yang berwarna coklat. Dan yang terakhir B kecil M kecil. Ini adalah variasi genotip yang muncul. Nah, bagaimana dengan rasionya? Rasio itu berarti perbandingannya. B besar M besar di sini dari 16 ini hanya ada 1, berarti kita tulis 1. B besar M besar M kecil yang berwarna merah ada 2. B besar B kecil M besar yang berwarna hijau ada 2 juga. B besar B kecil M besar M kecil yang berwarna ungu ada 4. 1, 2, 3, 4. B besar M kecil ada 1 hanya ini. Kemudian B besar B kecil M kecil yang berwarna pink ada 2. Kemudian B kecil M besar ini hanya ada 1. B kecil M besar M kecil ada 2 yang warna coklat ini ibu tandai. Dan yang terakhir B kecil M kecil ada 1. Nah, ini adalah rasio atau perbandingan kemunculan genotipnya. Ya, jika kita totalkan ini berarti nanti ada 16 variasi genotip. Nah, bagaimana sekarang dengan fenotipnya? Berarti tampak luarnya. Kita lihat dari genotipnya. B besar M besar itu tadi adalah dominan untuk besar dan manis. Maka kita tuliskan fenotip pertama besar manis. Selanjutnya ada juga yang B besar dengan M kecil. Berarti itu untuk fenotip besar asam. Kemudian ada juga yang B kecil dan M besar. Berarti untuk kecil manis. Dan yang terakhir ada B kecil M kecil, berarti kecil asam. Bagaimana dengan rasio fenotipnya?
kita tinggal hitung saja, kita jumlahkan. Besar manis berarti diawali dengan B-nya besar, M-nya besar karena dominan. Ini 1, ini juga sama, berarti 1 tambah 2, 3. Ini juga sama, meskipun ada B kecil tetapi B besarnya ada B besar dominan. Berarti 1 tambah 2 tambah 2 jadi 5. Ini tambah 4 jadi 9. Ada lagi ke sini? Sudah tidak ada ya. Maka besar manis itu adalah 9. Besar asam berarti B-nya harus besar, asamnya itu M kecil. Jadi ini 1, ini 2. 1 tambah 2 adalah 3. Kecil manis sekarang berarti B-nya harus kecil, M-nya yang besar. Ini ada, ini sama ini ya. Berarti 1 tambah 2 jadi 3. Dan kecil asam hanya 1, ini saja. B kecil dan M kecil. Maka rasio fenotipnya untuk persilangan dihibrida adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, silakan diingat-ingat dan pahami. Jika dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan sebanyak 3200, masih soal yang tadi ya, tentang mangga besar dan manis, disilangkan. Nah, keturunannya itu menghasilkan 3200, maka kemungkinan diperoleh buah mangga dengan ukuran besar asam. Nih, ini besar asam adalah titik-titik. Maka jawab, ingat fenotip rasionya pada persilangan dihibrida adalah 9331. Yang ditanyakan adalah besar asam. Jumlahnya dari 3200 itu berapa? Maka 3/16 dikali 3200, 3/16 dari mana? Lihat, ini kan tadi adalah besar asam. Besar asam, ini 3/16. 16 itu adalah keseluruhan dari genotipnya. Kali 3200, ini adalah keseluruhan hasil keturunan di sini di dalam soal. Maka sama dengan 3200 dibagi 16. Dapat 200 kali 3 jadi 600. Mangga berukuran besar asam. Jika ditanyakan fenotip lain, maka caranya sama ya. Misal, ditanyakannya kecil asam, berarti 1/16 dikali 3200. Nah, itu. Bagaimana dapat dipahami? Nah, kuncinya soleh-soleha wajib sering latihan soal yang bervariasi. Ya, silahkan kerjakan LKPD pada live worksheet-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.